purpose uh, visi itu akan nanti akan jadi mengkristal jadi purpose of life saya ya Bu. Karena begini, saya memulai usaha itu dulu tuh sempat juga yang iri dalam tanda kutip positif ya. Misalkan saya ngeliat Esther ya waktu itu ya, awal-awal tuh ya Allah kapan ya punya bakery sebesar ini gitu. Ada perasaan kok saya punya produk bagus tapi nggak laku gitu ya, artinya gimana sih cara jualnya gitu supaya orang itu mau beli dan beli lagi atau mereferensikan gitu. Nah itu kemudian menjadi cambuk saya untuk bertanya ya. Kebetulan ada satu peristiwa yang kemudian membuat saya itu memperbaiki niat saya gitu. Jadi sebenarnya ini ceritanya dulu cerita dari guru ngaji kita gitu. Itu mengatakan bahwa orang tuanya beliau itu punya usaha minyak tanah gitu ya, punya usaha minyak tanah, kemudian berkembang sukses karena niatnya memang untuk dakwah gitu. Ketika itu saya merasa ya Allah niat saya salah mungkin ya gitu. Jadi ketika saya pulang ke rumah itu saya utarakan sama ibu, saya bilang ibu apa niat kita salah ya, kok kita punya produk bagus tapi orang tidak tertarik lah, misalnya juga ini ya bahasa ininya belum sukses lah kayak gitu. Makanya sejak saat itu saya bicara sama ibu, Bismillah ya Bu, kita niatkan, kita ulangi niat kita gitu untuk memulai usahanya itu niatnya apa gitu. Nah ketika itu saya lupa waktunya ya, tapi kemudian tanpa disangka-sangka itu ada teman kantor ya Bu, satu ruangan itu minta dibuatkan kue yang dipakai untuk hantaran anaknya. Jadi ya Allah, semua itu gak ada yang kebetulan ya. Buat saya itu semua gak ada yang kebetulan. Allah memperjalankan kehidupan kita itu memang pada waktu yang tepat, pada saat yang memang kita siap gitu. Makanya kenapa moto saya, kita tuh selalu meningkatkan kapasitas diri kita Bu. Jadi ibarat rezeki ya Bu ya, misalkan rezeki kita siapnya 1 gelas gitu ya Bu, siapnya 1 gelas. Nah ketika kita siapnya 1 gelas, rezeki yang Allah turunkan itu ya 1 gelas itu. Tapi ketika kita memperbesar kapasitas kita, kita naikkan gelasnya jadi yang jumbo atau mungkin malah wadah yang besar baskomnya itu gitu ya, kita siapkan kapasitas diri kita segitu, insya Allah Allah akan turunkan ya sesuai dengan kapasitas itu tadi. Makanya saya merasa dengan amanah alif yang saya merasa semakin tumbuh dan tumbuh, rasanya tidak amanah kalau saya tidak memperbesar kapasitas saya. Contohnya apa Bu? Saya basicnya bukan di bisnis gitu ya, saya di pemerintahan. Nah bagaimana saya harus memegang amanahnya alif ini? Bayangkan Bu, mengelola 180 lebih orang itu kan tidak mudah ya. Banyak entrepreneur atau business owner itu merasa kesulitan di manajemen SDM gitu. Kalau produksi atau operasional aja bisa ditangani, tapi ketika kita berhadapan dengan SDM itu kemudian banyak tantangan atau ujian-ujiannya gitu. Nah dari situ saya berusaha untuk terus belajar. Makanya saya motonya itu ya harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Dan di sini saya juga sebutkan purpose bisnis saya itu surat As-Saff Bu, surat As-Saff 10 sampai 12. Di situ kalau bisa ibu-ibu lihat Allah menjelaskan situ perniagaan yang beruntung itu seperti apa gitu ya. Nah purpose of life ini penting Bu untuk kita memulai sebuah usaha gitu. Kenapa saya bilang begitu? Pertama kali saya belajar dengan seorang guru atau coach ya,
yang diperbaiki adalah apa? Fundamental kita Bu, fundamental bisnis kita ya, termasuk mindsetnya, cara kita berpikir itu penting banget gitu. Makanya purpose of life ini tadi ibu bisa cari, nggak harus sama dengan saya, enggak gitu, tapi kalau yang muslim mungkin bisa cari di Al-Quran, bisa hadis atau cerita-cerita yang memang membuat ibu ketika mendapatkan ujian atau tantangan memulai bisnis itu kan banyak tantangannya ya Bu ya, banyak banget gitu. Bisa kita nggak laku, saya pernah Bu satu hari itu benar-benar tidak laku dagangannya. Dulu saya pernah nyewa tempat di Jalan Wonosari itu, satu hari gak ada omset sama sekali. Nah kalau purpose of life kita nggak kuat itu pasti ya kok nggak laku ya gitu, terus besok mau bikin lagi kayaknya semangatnya udah down, udah turun gitu. Tapi kalau purpose of life kita kuat, apapun nanti ujian yang ibu-ibu akan hadapi, insya Allah akan kembali lagi gitu. Oh saya tuh usaha itu buat apa sih, tujuannya gitu, purpose-nya tuh buat apa. Nah nanti akan membuat ibu semangat lagi gitu. Lanjut aja Mbak Wita. Nah ini produk best sellernya Alif ya. Ada yang belum pernah makan sifonnya Alif? Belum semua ini? Belum pernah semua? Pernah. Atau malu-malu? Ini kebetulan kita snacknya juga ada dari produk Alif, ibu-ibu. Ini kalau belum ada yang ini, saya bawa sifonnya gitu biar buat cicip-cicip tambahan ya. Diterusin aja dulu Mbak Wita. Nah, saya mau kasih tahu juga Bu, ketika kita punya produk gitu ya, orang itu melihat kita itu, produk kita itu seperti apa gitu. Ini saya ambilkan dari Instagramnya Alif. Ketika kita bertanya ke customer gitu, apa sih yang kamu rasain atau kamu dapetin ketika dapet sifon gitu, dan mereka jawab semua gitu, jawab kan ada yang enak atau apa gitu ya. Nah dari situ bisa kita ketahui Bu, DNA itu apa ya, bahasa yang mudah dipahami, ya ciri khas ya, bisa dibilang seperti itulah ciri khasnya. Sifonnya Alif itu apa sih, mau dipersepsikan sebagai apa gitu. Jadi kalau kan nanti saya ibu punya produk, punya usaha, pelan-pelan bisa tanya sama customernya, mau produknya itu mau dipersepsikan sebagai apa gitu. Kalau makan sifon tuh dia jadi siapa, misalkan seperti itu. Lanjut aja Mbak. Nah ini saya mau kasih lihat ibu-ibu bahwa semua tuh pasti dari kecil ya. Saya mulai usaha Alif itu juga awalnya dari rumah dulu kan, dari kita ya dari ini Bu, oven tangkring gitu loh, yang cuma muat satu loyang gitu kan. Nah dulu waktu pertama kali teman saya pesen 70 loyang itu ya nggak tidur Bu semalaman, karena sifon tuh ovennya aja 1 jam dan nggak bisa langsung dibuka panas-panas, jadi didinginin dulu baru dibuka. Kebayang ya, walaupun cuma ngerjakan 70 loyang gitu, tapi karena pakai oven tangkring ya lama sekali kan prosesnya. Nah itu kemudian ketika pesanan sudah mulai sehari itu 50 loyang, 100 loyang, saya menyewa tanah di depan rumah yang sisi kiri itu ya Bu, itu kita buat bangunan semi permanen. Di situ kita nimbangin, di situ kita packing, mixing, pokoknya semua pekerjaan tuh kita lakukan di situ Bu. Itu mulai tahun 2012 kalau nggak salah gitu. Dari tahun 2012 kemudian berkembang terus gitu ya, sampai tahun 2015
itu customer itu sudah mulai komplainnya tuh gini, kalau Pak Alif itu nggak nyaman katanya gitu. Artinya kalau mereka datang mau pesan gitu, karena nggak ada tempat duduknya, terus ruangannya jadi satu di situ. Akhirnya saya berpikir kalau customer sudah mulai tidak nyaman itu tanda ya, alarm gitu, bahwasanya kita harus mencari tempat yang lebih nyaman buat mereka, karena kata orang kan pembeli itu adalah raja ya Bu ya. Jadi fokusnya kita sebagai pengusaha adalah ke customer, bukan ke produk Bu. Bukan produknya itu mau kita apakan, mau kita inovasi atau apa, tapi kalau customer gak suka kan juga gak ada yang beli gitu ya. Jadi cara mulai mungkin buat teman-teman yang belum punya usaha itu mencarinya adalah masalah di sekitar kita. Misalkan ada masalah apa ya gitu, mungkin belum ada yang kalau ada acara-acara belum ada yang jualan snack, nah itu bisa kita anggap sebagai peluang gitu. Jadi kita melihat peluang itu dari masalah orang lain Bu. Dari situ kita bisa memulai memulailah kira-kira apa nih yang kita bisa usahakan dari situ gitu ya. Nah di tahun 2016 itu kita pindah ke outlet yang baru, yang atas itu Bu, itu masih satu satu coupling ya, jadi belum seperti sekarang. Nah proses dari 2012 ke 2016 itu 4 tahun saya membangun, kalau bisa dibilang fundamentalnya ya. Jadi kalau sekarang tipe-tipe startup ya, kalau bisa dibilang startup itu cepat-cepat ya Bu. Artinya baru mulai tapi mereka sudah yang buka cabang berapa gitu. Bahkan ada yang mungkin sebulan bisa 10 outlet gitu. Ada mungkin yang 50 outlet gitu. Kebayang gimana operasionalnya gitu ya. Tapi karena waktu itu kondisi saya masih pegawai negeri juga, pelan-pelan saya tata bisnisnya. Di tahun 2014 juga saya mendapat guru yang satu visi dengan saya. Jadi selain Bu, selain tadi kita terus meningkatkan kapasitas diri, guru itu memang penting banget gitu ya. Karena kalau kita punya usaha kemudian ada gurunya tuh, kalau ada salah sedikit ada yang ngingetin Bu, ada yang bisa kita belok gitu ya. Selain punya tantangan dan ujian, entrepreneur itu seringkali tergoda Bu. Misalkan kayak saya gitu ya, waktu itu kebutuhan telur kita udah banyak nih gitu. Sebulan bisa 500-600 juta biaya untuk telur aja gitu. Udah kebayang tuh, gimana kalau punya peternakan ya gitu. Gimana kalau punya peternakan ayam yang kemudian telurnya kita pakai sendiri, kan sebulan aja udah 500-600 juta omsetnya gitu kan. Nah situ Bu, kalau udah seperti itu kan godaannya ini banget ya gitu. Greedy-nya tuh mulai muncul, serakahnya itu tadi gitu. Tapi kalau kita punya guru Bu, itu nanti ada yang ngingetin gitu. Gak usah, itu bukan spesialisasi kamu. Memang kelihatannya aja indah gitu ya. Maksudnya punya peternakan sendiri, nanti telurnya kita ambil sendiri kan bisa lebih murah tuh gitu, jatuhnya costnya gitu. Tapi dibalik itu, karena itu bukan spesialis kita gitu kan, belum tentu kita tuh punya kemampuan untuk mengolah peternakan telur. Udah gitu nanti fokusnya kepecah lagi dari tadinya ngurusin kue jadi malah ngurusin ayam, ngurusin telur gitu kan. Nah itu fungsinya guru tuh seperti itu Bu. Lanjut aja Mbak Wita. Ini 2016 kita awalnya punya 20 orang sebagai tim Bu. Sekarang 2021 kita sudah ulang tahun yang kelima. Nah salah satu goal saya mendirikan Alif itu
ya tadi ya karena purpose of life-nya saya ambil dari surat Al-Sof. Alhamdulillah kita punya anak asuh sekarang udah sekitar 32-an anak. Terus kita punya rumah tahfiz juga. Rumah tahfiznya sekarang kita bilangnya pesantren ya Bu, bukan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren itu kan ada yang mondok. Nah ini santrinya masih ngalong gitu. Mondoannya saja kami punya apa namanya, kita diberikan rezeki untuk membangun sebuah pondok nantinya, itu cita-cita kami. Terus Alif juga kerjasama dengan Dewan Dakwah itu punya lazis sendiri Bu. Jadi dulu beberapa kali saya didekati oleh apa namanya lazis-lazis yang lain gitu ya, yang banyak di Jogja banyak. Tapi saya pikir begini, saya tuh maunya jisnya Alif itu disebarkan itu paling manfaatnya tuh pinginnya di sekitarnya Alif dulu gitu. Kalau misalkan saya serahkan sama lazis yang nasional kan apa namanya manfaatnya itu nggak bisa kita tarik ke masyarakat sekitar gitu. Mereka kesulitan karena kan ke pusat dulu baru nanti tarik lagi ke ini ya kemana namanya ke daerah, dan itu nggak bisa seluruhnya mungkin ditarik. Tapi kalau dengan kita punya lazis sendiri manfaat dari jisnya itu bisa langsung kita salurkan gitu. Dan alhamdulillah itu tercapai dibantu oleh yayasan. Kita ada yayasan juga namanya Yayasan Al-Fatih Bu, jadi menaungi itu tadi semuanya. Langsung Mbak Wita ya langsung aja. Nah Bu, ini supaya nggak ngantuk ya, Ibu kan belum pernah ke Alif ya. Ini, saya liatin di pabriknya Alif supaya walaupun belum pernah ke Alif tapi seakan-akan sudah pernah masuk ke pabriknya gitu. Ini biar nggak ngantuk aja. Jadi Bu, sesuai di meningkatnya kapasitas produksi kita Bu, kita itu sampai kewalahan nyeplokin telur gitu. Ibu udah pernah lihat mesin ini belum? Kalau belum ya, karena kelihatannya yang di Jogja yang punya ya baru Alif gitu. Jadi ini namanya egg breaker Bu. Egg breaker itu gunanya untuk memecahkan telur, memisahkan antara putih sama kuningnya gitu. Gak bisa videonya Mbak? Oh tadi tak coba itu bisa tuh? Oh maksudnya biar gak ngantuk saya kasih videonya itu. Jadi kalau videonya bisa jalan sih itu kelihatan nanti ya, dia telurnya itu kayak dicetak gitu, terus dia berpisah antara putih sama kuningnya. Nah ini mesin ini kita beli di Cina Bu, jadi memang karena kapasitasnya sudah memerlukan mesin gitu ya, makanya kita beli mesin ini. Tapi ternyata setelah kita evaluasi lagi Bu, kecepatan tangan karyawan kita itu lebih cepat dari mesinnya. Ini mesinnya itu 1 menit mecahnya itu 35 telur. Nah tapi dengan tangan manual itu setelah kita review malah bisa menghasilkan 131 kilo per jam. Kebayang nggak Bu mecahin telurnya? Jadi karyawan kita tuh malah lebih cepat dari mesinnya. Nah sekarang mesinnya jarang dipakai gitu, malah jarang dipakai dengan investasi yang tinggi, malah ini jarang banget dipakai karena mereka kadang ini bersihinnya kan lama gitu ya, nanti ya seperti itulah. Ya Mbak, ini ada video lagi sih, sayangnya nggak bisa diputar ya. Ini di Alif juga sekarang sudah pakai mesin Bu, jadi itu tadi ya, karena kapasitas tuntutan produksi juga di Alif itu
bisa? Oh juga nggak bisa, ya udah. Ya, berarti belum rezekinya ibu-ibu lihat pabriknya Alif ya. Nggak apa-apa. Apa namanya? Nanti kalau mau kunjungan boleh kok. Insya Allah boleh. Kita kemarin juga ini Bu, habis dapat kunjungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digawangi Pak Menteri Pak Sandi Uno ya. Mereka itu UKM itu sekarang modelnya diundang Bu, jadi biasanya kan di hotel gitu ya dikasih ilmunya, pemaparannya gitu. Kok sekarang enggak, mereka turun langsung ke UKM gitu, emang enak banget gitu ya, jalan-jalan dikasih duit, terus bisa wisata trainer namanya gitu. Nah kebetulan Alif dipilih mereka itu karena melihatnya usaha kecil itu kalau dikelola dengan baik, di apa namanya manajemennya ditumbuhkan, bisa juga menjadi usaha yang besar gitu. Nah mereka sebenarnya kemarin studi bandingnya 2 Bu, ada usaha bakpia di Kulon Progo itu sudah 20 tahun dan produksinya tuh stabil segitu aja gitu. Nah kemudian Kak Alif itu yang melihatnya usahanya tuh bisa grow gitu. Gak apa-apa nanti kalau teman-teman Sarimah mau ngajak ibu-ibu ke Alif, insya Allah saya buka pintu, membuka pintu lebar-lebar. Karena gini, saya merasa gini Bu, kalau saya ini sudah diberi amanah sama Allah gitu ya, dititipin usaha seperti ini, saya inginnya saya tuh ada manfaatnya gitu. Saya juga bilang kemarin sama HIPMI-nya Jogja gitu ya, nggak apa-apa saya dimanfaatkan aja gitu. Kan teman-teman HIPMI itu juga banyak yang startup gitu. Nah kalau saya disuruh membantu, misalkan mendampingi mereka, saya bersedia, saya bilang gitu. Apalagi untuk Salimah gitu ya, silakan aja, saya dimanfaatkan aja Bu. Selama saya bisa, insya Allah saya siap gitu. Lanjut aja berarti Mbak, ini belum rezekinya ketemu, ini lihat video. Ini Bu, ini hasilnya sifon ya. Jadi kalau sifon matang itu panas harus ditengkurupin dulu. Nah ini saya mau kasih tahu Bu, jadi Ibu kalau misalkan punya usaha gitu ya, harus tahu, paham dengan produknya. Misalkan produknya ada berapa nih, kayak di Alif itu kan SKU-nya banyak ya Bu. SKU itu nama produknya, jenis produknya. Jenis produknya misalkan di Alif itu ada sekitar 500 SKU-nya. Nah kita harus tahu Pareto produknya. Pareto itu ilmu Pareto itu kan 80-20 ya, atau 70-30. Nah kita harus tahu produk mana yang menghasilkan omset tertinggi Bu. Jangan sampai misalkan kayak di Alif ini Paretonya tuh yang paling tinggi sifon besar double ya. Nah tapi saya mau jelasnya gimana ya? Ya jadi saya gini, ini Paretonya Alif kan sifon double besar gitu ya Bu. Tapi karena kita nggak tahu Paretonya itu apa, kita nyiapinnya malah bahan yang lain gitu. Misalkan kalau yang ini sifon itu kan terigu ya standar lah ya gitu, terigu, gula dan segala macam. Tapi kita nggak nyiapin bahan itu, malah nyiapin bahan-bahan yang lain. Nah itu kan bahaya ya Bu. Kalau misalkan lagi ada pesanan kemudian banyak memerlukan bahan baku itu, malah kita nggak punya gitu. Atau mungkin kasusnya gini, kayak di Alif itu orang tuh yang dicari ke outlet nyarinya sifon double besar gitu. Tapi karena kita nggak tahu data itu ya Bu, yang kita sediain tuh malah mungkin rotinya yang kita banyakin, cake-nya yang kita banyakin gitu. Padahal orang kalau Kak Alif tuh nyarinya saya maunya sifon double besar ya. Pas kesana nggak ada barangnya. Itu kenapa? Itu karena kita nggak punya data gitu. Jadi walaupun misalnya kita baru masih kecil nih, kita baru mulai gitu, nggak apa-apa, ibu-ibu mulai belajar mengumpulkan data. Yang sering dibeli itu apa sih gitu, misalkan gitu ya, yang sering dibeli produknya itu mana, kumpulin data-data seperti itu sangat bermanfaat gitu.
Ya lanjut aja sih Mbak. Nah kita juga ini Paretonya selain ke produk kita juga harus tahu kalau di Alif itu Pareto outlet Bu, mana outlet yang menyumbangkan omset terbesar, mana yang harus ditingkatkan omsetnya gitu, kita harus tahu, ya kan? Kalau kita nggak tahu itu bahaya juga Bu. Artinya apa? Outlet yang omsetnya kecil ya kita biarin aja, sakarepmu lah mau hidup apa mati gitu ya outletnya itu. Tapi terus juga yang outletnya punya sumbangsi besar juga nggak diopeni. Artinya diopeni apa? Harusnya dia dapat jatah produk lebih banyak tapi dikasihnya standar-standar aja. Otomatis apa Bu? Kita low sell. Low sell itu kehilangan peluang penjualan kan? Misalkan kayak di pusat harusnya dia dikasih stoknya tuh 100, tapi karena kita nggak tahu, kita nggak punya data, ya udah kasih aja 50. Nah, padahal kemungkinan dia bisa menjual sampai ke 100, angka 100. Yang 50 apa Bu? Walaupun itu belum menjadi penjualan, tapi peluang itu kan hilang, gitu ya. Itu losalnya seperti itu. Nah, ini Bu di Alif itu kita juga sudah karena outlet kita 22 dan semakin bertambah gitu. Di Alif kita sediakan comment center Bu. Nah, dari comment center ini kita bisa lihat semua outlet. Jadi misalkan outlet ini kosong nih, nggak ada produknya, langsung kita kirim gitu ya. Atau mungkin di sana produknya berlebih gitu ya, itu bisa kita tanya ini mau kita mutasi atau enggak gitu. Jadi di divisi marketing itu ada semacam comment center yang bisa melihat, mengawasi secara langsung setiap outletnya gitu. Iya. Nah ini sebaran outlet ya Bu, informasi aja. Lanjut aja Mbak. Nah soal manajemen juga ini kita bangun terus Bu. Jadi kalau Ibu mau usahanya besar, mau terus berkembang, itu bukan lagi jadi Superman atau Superwoman, tapi harus jadi super team ya Bu. Saya juga dulu modelnya kayak gitu, kalau kerjaan kalau nggak saya sendiri yang ngelakuin kayaknya kurang puas gitu. Modelnya UMKM-nya kayak gitu ya. Iya. Tapi Bu, kalau nanti Ibu pingin semakin besar itu gak bisa lagi. Jadi yang harus dibangun adalah timnya gitu. Saya pun sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai coach saya itu bilang begini, Mbak Asri udah stop belajar, yang belajar ganti yang timnya sekarang. Karena dikhawatirkan nanti gapnya terlalu jauh antara Mbak Asri sama timnya gitu. Jadi yaitu kita selain mendevelop diri kita sendiri, kalau mau terus jadi besar, yang didevelop timnya juga. Nah ini struktur organisasinya di Alif Bu. Alif sekarang sudah jadi PT. Jadi gak apa-apa, saya juga awalnya dulu perorangan ya, usahanya perorangan, kemudian kita belajar terus, kita ingin jadi korporasi kan. Jadi yang saya mau cerita tentang struktur organisasi adalah begini Bu. Misalkan Ibu masih kecil lah gitu ya, kita ini masih kecil, tapi struktur organisasi itu tetap harus dibuat. Misalkan struktur organisasinya itu nanti direkturnya Ibu gitu, terus marketingnya Ibu juga, keuangannya Ibu juga, ya nggak apa-apa, tapi gitu ya, tapi itu Ibu udah siap struktur organisasinya. Jadi ketika suatu waktu nanti misalnya keuangannya udah siap saya lepas nih, atau marketing saya udah butuh admin nih gitu. Nah, Ibu tinggal cari admin, cemplungin aja tinggal di marketingnya. Jadi Ibu nggak bingung. Kalau sudah punya struktur organisasi sederhana aja nggak apa-apa gitu, dibuat secara sederhana kan. Struktur itu mengikuti skala bisnis kita ya gitu. Maksudnya seperti itu Bu. Nah ini saya cerita tentang tahapan bisnis. Tahapan bisnis itu ada 5 Bu. Ada starting. Kalau starting itu biasanya masih sinergi aja nggak apa-apa. Artinya gimana?
karena ini masih bayi ya, kalau starting itu ibaratnya manusia itu masih bayi yang apa-apa itu masih butuh perhatian, butuh butuh ya nggak bisa ditinggal lah gitu. Mau ditinggal sedikit aja udah gitu kan kalau bayi ya Bu ya. Nah jadi nggak sebenarnya nggak perlu bikin produk gitu, sinergi aja. Misalkan nih kayak Bu Ika kan punya toko apa makanan ringan ya, sinergi aja sama Bu Ika, sama Bu Ika boleh nggak saya jualin gitu. Nah terus dari situ Ibu kan kalau berhasil menjualkan tuh dapat profit ya Bu. Nah itulah yang dimaksud dengan sinergi. Jadi Ibu nggak perlu modal gitu. Kalau nggak perlu modal kan nggak takut rugi ya, karena kan mungkin sistemnya bisa konsinyasi dengan WIKA seperti itu. Kalau misalkan nanti sudah bisa bisa ibu bisa menjual, itu artinya ibu sudah bisa homset ya. Tahapannya itu naik menjadi running gitu. Running itu kalau diibaratkan anak-anak diibaratkan manusia ya anak-anak sudah bisa sedikit ditinggal lah gitu kan, makan mungkin sudah bisa sendiri, ke kamar mandi bisa sendiri kayak gitu. Nah kalau di bisnis mungkin nggak lagi ibu yang misalkan bikin kue kayak saya ya, nggak harus saya yang mudek-mudek adonannya gitu, udah ada orang yang bantuin, atau mungkin yang balesin chatting pemesanan kayak gitu, itu sudah bisa ditinggal-tinggal dikit. Nah kemudian kalau sudah bisa konsep itu tingkatannya ke growing Bu. Growing itu remaja ya seperti tadi manajemennya dibangun gitu, organisasinya ditingkatkan terus, dibuatin sistem kayak gitu ya, SOP, job desk-nya seperti apa, reward, punishment kayak seperti itu Bu. Nah nanti kalau sudah growing itu tingkatannya ke establish. Establish itu kalau di bisnis ya sudah dewasa ya, usahanya sudah ekspansi itu udah bukan hal yang sulit lagi gitu, ekspansi atau scale up. Jadi buka cabang di sana, buka cabang di sini itu karena fundamental bisnisnya sudah bagus. Jadi ketika mau buka cabang itu sudah bukan pekerjaan yang sulit lagi gitu ya Bu. Nah yang terakhir adalah nature atau usahanya ya sudah tua gitu ya. Kadang kan orang kalau bisnis owner sekarang itu tujuannya bisnis itu kadang terakhirnya apa Bu? Dijual bisnisnya gitu. Saya dulu waktu masih zaman belum paham juga, kita ngapain ini ya capek-capek bikin bisnis tapi ujung-ujungnya dijual gitu. Tapi kalau memang dia pebisnis tuh memang seperti itu Bu, ujung-ujungnya tuh maunya mereka exit gitu ya. Jadi gimana mereka membangun sebuah bisnis dibesarkan, terus valuasinya besar, nilai valuasinya kemudian bisa dijual sama orang. Nah kalau dijual bisa langsung ke perorangan atau korporasi atau IPO gitu ya. IPO artinya dijual di bursa saham gitu. Jadi orang banyak bisa beli usaha kita. Nah ini udah masuk ke ilmu bisnis sih. Tapi bosan ya? Bosan dulu ya. Banyak yang startup atau mungkin Iya.